Jadi saya mungkin agak malu mengakuinya ya, karena ada beberapa oknum money changer di Bali itu, teman-teman. Dia sengaja menipu bule yang menukarkan uang dari negaranya ke bentuk rupiah. Misalnya setelah disepakati ini harganya misalnya 10 juta. Jadi saat orang tersebut akan diberikan uang 10 juta untuk 1000 USD-nya. Nah, itu sengaja dijatuhkan beberapa lembar oleh money changer-nya. Itu ada videonya teman-teman, sampai agak viral. When around you, I feel just like myself. When around you, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Amerta Manuaba, di mana kita membahas uang dan investasi berdasarkan pengalaman pribadi saya. Hari ini kita akan membahas mengenai cryptocurrency atau uang digital ya teman-teman. Memang ini topik yang cukup lama ya, tapi banyak teman-teman yang kayaknya belum memiliki pemahaman yang cukup. Jadi saya coba jelaskan secara singkat biar kita punya gambaran yang sama. Jadi kalau kita punya visi atau gambaran yang sama, otomatis bakal lebih enak nih kita membahas lebih lanjut dan diskusi lebih lanjut tentang uang digital. Jadi memang uang digital yang paling dikenal itu adalah Bitcoin ya teman-teman. Padahal ada ribuan dan jutaan uang digital lainnya. Dan tidak semua layak untuk ditabung. Bahkan banyak yang tipu-tipu loh teman-teman. Jadi harus hati-hati. Nah, dua uang digital terbaik adalah Bitcoin dan Ethereum. Sebagai buktinya saya tunjukkan portofolio saya teman-teman. Saya sendiri menabung Bitcoin dan Ethereum ini hampir 40 juta. Ini harganya kan lagi turun nih. Kalau kemarin waktu up banget nih harganya hampir menyentuh 80 juta. Saya sudah sampai nunjukin portofolio saya loh teman-teman. Jarang ada yang terbuka seperti ini, apalagi di tempat publik seperti YouTube. Sebagai gantinya saya hanya minta satu like dan subscribe dari teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar teman-teman bakal lebih sering nih mendapatkan informasi tentang peluang-peluang investasi seperti ini. Aduh, saya juga lihat nih ada beberapa teman-teman yang udah mampir 2 bahkan lebih dari 3 kali ke sini tapi belum like dan subscribe ya. Gas dulu subscribe biar teman-teman bakal lebih sering nih dibagikan oleh algoritma YouTube tentang investasi dan peluang-peluang seperti ini. Jadi kenapa orang-orang itu melirik uang digital dan kenapa dia bisa jadi benar-benar ngetren banget? Teman-teman mungkin yang pernah keluar negeri atau misalnya yang teman-teman di Bali nih pernah menerima tamu dari luar. Kalau kita misalnya keluar negeri kan kita saat berbelanja di sana kita harus menukar rupiah kita ke mata uang negara tersebut. Dan teman-teman bule yang dari luar negeri datang ke Bali pun harus melakukan hal serupa. Jadi dia menukar mata uang ke bentuk rupiah. Nah, diharapkan dengan cryptocurrency atau uang digital tersebut tidak perlu ada transaksi yang repot seperti itu lagi. Makanya kemarin waktu uang digital pertama kali meluncur tuh banyak loh restoran dan kafe di Bali itu menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Bule-bule juga pada senang nih bayar dengan menggunakan cryptocurrency. Ada 2 alasan kenapa mereka lebih senang menggunakan uang digital. Yang pertama, karena biayanya jelas lebih murah. Jadi apabila teman-teman menukar nih kurs di money changer atau di bank, biasanya kita akan kena selisih harga jual dan beli. Itu cukup menyakitkan ya teman-teman. Jadi kalau dengan cryptocurrency mungkin kena fee yang cukup kecil sekali. Yang kedua adalah lebih aman. Jadi saya mungkin agak malu mengakuinya ya, karena ada beberapa oknum money changer di Bali itu teman-teman. Dia sengaja menipu bule yang menukarkan uang dari negaranya ke bentuk rupiah. Misalnya setelah disepakati ini harganya misalnya 10 juta. Jadi saat orang tersebut akan diberikan uang 10 juta untuk 1000 USD-nya. Nah, itu sengaja dijatuhkan beberapa lembar oleh money changer-nya. Nanti bule yang tersebut setelah di luar dia hitung ulang kembali rupiahnya, ternyata ada yang kurang gitu. Tapi dia kan tidak punya bukti tuh, karena dia juga ini bukan negaranya, dia tidak tahu mau melapor ke siapa gitu. Apalagi kalau bule-bule yang membawa uang terlalu banyak, teman-teman kan resiko untuk dijamret dan dicuri gitu. Dan banyak lagi modus operandi lainnya seperti skimming kartu kredit ya. Saya sudah jelaskan dengan lengkap ya mengenai kartu kredit di sini. Maka dengan pembayaran menggunakan uang digital tersebut jadi lebih enak itu, karena tinggal bawa wallet aplikasi digital dan sudah selesai transaksinya. Mungkin teman-teman yang pernah ngirim uang ke luar negeri gitu, biayanya tuh cukup mahal ya teman-teman, bisa 300 sampai 500 ribu cuma buat sekedar ngirim uang. Itu juga nyampe lama 3 sampai 5 hari. Apalagi kalau teman-teman sampai salah nulis nama atau sampai salah ngetik bank aja itu, uangnya bakal bolak-balik ditaruh di mana-mana, nanti susah untuk ngurusnya. Saya sendiri kan sering mendapat jasa konsultasi nih dari luar negeri. Nah, itu selain ya lama seperti itu juga, dan juga nanti ada biaya pajak yang cukup tinggi. Makanya nih waktu Bitcoin pertama kali diluncurkan, semua kan menerima dengan senang hati. Apalagi Om Oscar sampai bikin kantor Indodax di Bali. Ya syukur sekarang udah legal ya, selamat. Pemerintah akhirnya bertindak tegas dengan menyatakan bahwa seluruh transaksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah. Tapi syukurnya ya larangan transaksi tersebut tidak sampai ada pelarangan untuk menyimpan atau menabung cryptocurrency. Jadi kalau memang mau menabung, cryptocurrency itu bisa dianggap sebagai sebuah komoditas seperti emas. Hah? Komoditas? Kayak emas?
Terus kenapa nggak emas aja yang dipakai kayak Bitcoin? Ya memang sih emas kan media bayar yang universal teman-teman. Jadi kalau kita bawa emas di Indonesia bisa dipakai belanja, dan kita bawa ke Belanda, ke Afrika juga bisa dipakai belanja. Cuma kan emas itu selain repot bawanya karena berat dan juga nggak bisa dipotong kecil-kecil. Jadi kalau misalnya kita mau beli seikat bayam, gimana? Bang, beli bayam bang. Oh ya, 0,0001 gram emas. Terus gimana mau dicongkel emasnya? Kan enggak mungkin. Beda dengan Bitcoin ya, kalau Bitcoin itu bisa dipecah sekecil mungkin jadi fraksi-fraksi sampai 0,0001 enggak masalah. Nah, alasan kedua kenapa pemerintah itu kurang suka dengan misalnya cryptocurrency tersebut ya karena volatilitasnya yang cukup luar biasa teman-teman. Jadi roller coaster itu gitu. Jadi saya pernah di tahun 2009 ditawarkan 2 keping Bitcoin dengan harga $8 atau sekitar 100 ribuan lah waktu itu. Tapi saya masih lugu teman-teman, itu nggak saya beli. Andai kata saya ambil tuh 2 keping waktu itu dan saya tabung sampai sekarang, 2 keping Bitcoin tersebut sudah seharga 1,12 miliar. Tapi tidak ada yang saya sesali, mari kita melangkah lagi. Ya saya juga sempat jelaskan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya mau beli Bitcoin di Indonesia, usahakan dimana kita mendapatkan entitas atau komoditasnya itu. Misalnya kalau di Indodex kita beli 45 juta nih Bitcoin, kita bakal mendapatkan entitas ataupun komoditas Bitcoin yang senilai 45 juta. Kalau misalnya kita beli di Peluang, teman-teman tahu Peluang, mungkin saya buatkan review nanti ya, yang kerjasama dengan Gojek dan GoPay itu loh. Jadi kalau kita beli Bitcoin 45 juta di sana, kita cuma dapat on paper aja Bitcoin. Tidak bisa diapa-apain selain ditukar ke bentuk rupiah. Jadi untuk teman-teman mau membedakan kapan kita bisa membeli entitas dan komoditas itu dengan yang hanya on paper, ya teman-teman coba beli. Terus coba teman-teman kirim ke wallet lain. Misalnya kirim ke BlockFi atau Coinbase. Kalau teman-teman bisa mengirim ke wallet lain, berarti itu teman-teman dapat entitas dan komoditasnya. Kalau nggak bisa, berarti cuma dapat Bitcoin on paper. Sekali lagi ini bukan financial advisor. Saya tidak bermaksud mengedukasi, apalagi sampai menggurui teman-teman ya. Ini murni pendapat pribadi saya dan apa yang saya lakukan. Jadi kalau saya pribadi nggak mau membeli Bitcoin kalau nggak dapat entitas atau komoditasnya langsung. Nah, alasan utama lainnya kenapa Bitcoin itu sangat digemari adalah karena dia bersifat self-regulatory. Jadi dia tuh benar-benar mandiri teman-teman. Nggak seperti uang ya. Uang kertas itu kan harus dipelihara sama bank, dijagain oleh teller. Kalau Bitcoin itu dengan menggunakan teknologi blockchain, dia tidak bisa dimanipulasi dan tidak di bawah pengaruh institusi, organisasi, ataupun negara manapun. Nah, animo ini kan semakin diperkuat akibat ketidakpercayaan publik terhadap uang kertas. Bukan hanya rupiah teman-teman, ini terjadi hampir di seluruh dunia, bahkan di US. Karena kan bank tuh rutin nih mencetak uang terus-menerus. Saya kan sudah pernah jelaskan ya, inflasi itu kayak air gula. Tapi karena ada kamera baru, saya coba jelaskan lagi ya teman-teman. Jadi kan kalau air gula, kita isi air terus-menerus, gulanya kan sudah makin lama makin tidak berasa, bahkan hilang rasa manisnya. Makanya dulu kalau teman-teman beli KFC di tahun 84 atau 87 dengan harga 2.200 sudah makan kenyang. Terus di tahun 94 teman-teman dengan 4.500 sudah makan kenyang gitu. Sekarang di 2021 satu paket porsinya kan bisa sampai 50 ribuan, dan kita nggak tahu di masa depan nanti bagaimana itu, karena kan inflasi itu terus terjadi, kan negara tetap mencetak uang gitu. Nah, kalau Bitcoin karena dia sudah mentok di 21 juta keping, nggak bisa nambah, jadi kemungkinan untuk inflasinya ya kecil teman-teman. Yang ada kan semakin lama semakin langka gitu, maka orang-orang rebutan untuk membeli Bitcoin dan harganya makin naik. Kalau Ethereum walaupun ya berbeda dengan Bitcoin, dia memang bisa bertambah jumlah maksimalnya, tapi kan Ethereum tersebut bisa digunakan sebagai smart contract. Artinya ke Ethereum itu bisa digunakan untuk instalasi aplikasi di atasnya, kayak ada NFT ya teman-teman. Nah, apabila terjadi transaksi atau ada kesepakatan smart contract tersebut, baru dia jumlahnya bisa bertambah. Seharusnya uang kertas juga seperti itu ya, jangan asal-asal cetak-cetak aja. Kan pemerintah Indonesia katanya mau meluncurkan uang kripto versi Indonesia. Nah, karena prinsip self-regulatory ini, saya jadi makin tidak terlalu yakin nih. Karena apa? Kalau dia sudah di bawah sebuah negara, cryptocurrency sudah di bawah sebuah negara, otomatis dia kehilangan kemandiriannya. Tapi kalau untuk sekedar diversifikasi, ya silakanlah teman-teman. Nggak ada salahnya. Kalau saya pribadi, saya nggak akan naruh lebih dari 1% portofolio saya di cryptocurrency. Nah, investor cryptocurrency tersebut, investor, ada dua jenis ya teman-teman. Ada yang memang membeli langsung, jadi dia membeli entitas atau komoditasnya dan berharap harganya naik. Selisih kenaikan ini menjadi keuntungannya dia. Nah, ada cara kedua teman-teman yang saya lakukan adalah menjadi miner atau saya menjadi penambang Bitcoin. Jadi kan karena cryptocurrency itu bersifat mandiri ya teman-teman. Jadi dia kan nggak punya bank, nggak punya
teller. Jadi kita harus membuatkan komputer-komputer yang akan menjadi bank dan teller yang membantu transaksi dari cryptocurrency tersebut, dan pada akhirnya setiap transaksi yang terjadi kita mendapatkan komisi nih. Tapi saya jelaskan di video berikutnya ya teman-teman karena ini sudah terlalu panjang. Jadi kalau teman-teman yang tertarik silakan nonton yang part 2. Kalau teman-teman yang memang nggak terlalu suka dengan cryptocurrency atau memang mungkin nggak tertarik ya silakan di skip aja. By the way, selamat nih untuk 25 pemenang yang sudah mendapatkan gift card di sesi 2. Jadi mendapatkan gift card untuk menabung di Bybit senilai Rp200.000. Selamat ya buat teman-teman. Teman-teman yang belum dapat, nggak usah kecewa, nggak usah khawatir. Kita masih punya sesi 3 dan 4. Sesi 3 saya buka Jumat depan. Itu tanggal berapa ya? Pada tanggal 25 Juni 2021. Ya, nanti saya buka sekitar jam 18 WIB atau jam 19 WITA. Hadiahnya adalah gift card Bybit senilai Rp500.000 untuk 2 orang yang sangat beruntung. Di sesi 4 terakhir nanti kita akan buka untuk 1 orang pemenang senilai Rp1 juta. Untuk cara ikutnya teman-teman bisa lihat di video yang ini ya, masih sama caranya ya. Untuk yang sudah dapat, kalau mau ikut lagi ya silakan gunakan akun mungkin teman, kakak, adik, atau orang tua atau anaknya. Silakan like dan subscribe channel ini, screenshot dan share di IG lalu tag saya. Semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.